Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Bapak-bapak, mohon maaf ini hari Minggu, hari libur, kita bertemu di sini dalam rangka MONEF atau refleksi terhadap penyelenggaraan FLS 2N, Festival dan Lomba Seni eh, Siswa Nasional ya. Ini ajang dari Pusat Prestasi Nasional diselenggarakan secara berjenjang. Ya, ini harusnya waktu istirahat. Iya. Tanggal 15. Tanggal berapa sih? Tanggal 15 September ya. Saya Agung Purnomo Kurniawan selaku Kepala Seksi Peserta Didik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Guntur, sudah kita print poin-poinnya. Mana tadi yang di print di sana ya? Biar ada orang di sana. Tidak semua kita print karena semuanya ada 150 halaman. Eh, saya di sini didampingi oleh Pak Norma Janap ya. Ya. Pak Ekonomianto, Pak Humas. Humas. Para pejabatnya hadir semuanya. Siapa sih? Tadi 24 jam ini. Jadi saya langsung share screen saja. Di sini ada pedoman FLS 2N yang tadi kita print. Nah, di sini juga sudah muncul. Ini tadi kita sudah sempat cetak bahwa ajang talenta ini telah selesai dilaksanakan tingkat provinsi. Nah, nanti tanggal 17 September sampai 22 September tingkat nasional. Yang berangkat ke tingkat nasional mewakili Sumsel hanya 2 orang, dan itu semuanya dari sekolah di Palembang, swasta pula. Ada satu keprihatinan di kami, kenapa sih kok yang berangkat itu selalu dari kota, tidak yang berangkat itu dari Blitar Jaya atau dari Wairunjung tempatnya Pak Hadi dan lain-lain. Kami berpikir di daerah-daerah ini mungkin belum banyak yang tahu tentang FLS 2N. Kemudian belum ada pemetaan terhadap cabang lombanya. Ini kalau kita lihat kan cabang lombanya itu ada 14. Tadi juga ngobrol dengan Pak Guntur, bagaimana supaya 14 cabang lomba ini disosialisasikan dulu kepada seluruh peserta didik pada saat upacara misalnya. Kemudian dibuatlah lomba-lomba antar kelas pada saat selesai semesteran, kelas meeting misalnya. Jadi kelas meeting itu diarahkanlah bahwa mengikuti dari cabang lomba yang ini, yang 14 ini. Nah, kalau kita lihat di dalam layar ini, kita share di sini. Mulai dari baca puisi, cipta lagu, cipta puisi, desain poster, film pendek, fotografi, kemudian ada juga instrumen solo, gitar, jurnalistik, komik digital, kriya, menulis cerita pendek, menyanyi solo, monolog, tari kreasi. Kalau kita lihat di Twitter, di media sosial, IG segala macam tuh banyak yang viral-viral dan bagus-bagus itu tidak selalu berasal dari kota. Kayak ini kita lihat ada seorang petani sahabat ngarit ya, saya dengar cerita dari sopir taksi di Jakarta kemarin, collab sama selebgram. Dia bikin kaos sahabat ngarit itu aku sampai ribuan kaos. Itu dari benar-benar dari dusun di daerah saya Tulungagung. Itu dengan ini. Iya, dengan satu dari Padang itu. Iya, sama Padang benar. Iya, itu Tulungagung itu. Iya. Itu mulai dari dengar sekarang sudah terbeli mobil segala macam dikasih ini sama produsen kaosnya. Nah, kenapa sih kita nggak bikin hal-hal yang baik itu viral seperti itu? Itu kan dia walaupun cuma kolektor tapi hal positif kami yang dibawa. Nah, mungkin di antara 14 cabang lomba ini muncul gitu loh dari yang ada minat nanti kita datangkan pelatih lewat Zoom. Tadi saya cek di sini sinyal bagus, tidak bagus. Gak ada salahnya mulai dari bagaimana cara apa namanya mempersiapkan diri yang baik. Dan sekarang semuanya ada di YouTube. Tinggal kita kasih anak-anak ini kalau mencoba mereferensi ini linknya kita referensikan di YouTube yang jadi recommended. Nanti anak-anak selebihnya kan bisa belajar sendiri. Kita mungkin hanya mau fasilitasi di sela-sela jam belajar, mungkin nanti beri spend untuk belajar sendiri. Atau mungkin kalau ada tambahan itu, tapi ini daerah sepi. Kalau sampai
sampai sore itu ya. Ya, kita itu kendalanya ya di situ lah pokoknya. Iya, Nanti masalahnya di situ. Kita problem masalahnya di situ. Kita kita ingin mengadakan sebuah mungkin jam tambahan ke sekolah iya, misalnya. betul. Nah, jadi kendalanya itu. Kemudian kita rata-rata yang teman-teman yang mengajar di sini jarak tempuhnya 10 km lebih. Bahkan kalau Oh, saya 20. Paling dekat itu sama. Paling Bu Ari cuma. Pak Nur Hadi itu pun Pak Nur Hadi menetapnya di Muara II. iya, Nah, gitu. Nah, kemudian dari pengalaman kita juga takutnya mungkin ya karena anak zaman sekarang kan takut cara gunakan mereka. benar, benar. Pengawasan kita Ya, tidak bisa maksimal. Itu ya. ya. Pokoknya kalau kalau di tempat eh, kita ini ya itu hanya beberapa, nggak hanya beberapa, hanya beberapa orang yang mungkin jarak tempuhnya dekat lah mungkin ya dan sama-sama dari kita ya. Tapi yang lain itu kalau saya sendiri di kita pada Hmm. di Mawang itu 15 sampai 20 kilo. Hmm. Berarti solusinya kita minta anak itu mengembangkan minat bakatnya dari rumah masing-masing aja. Oh, bisa Pak, bisa. Ya kan kalau kita sistem online kan Zoom-nya kan tidak harus di sekolah. Asal mereka punya kuota atau wifi. Atau kita collab dengan sekolah di Blitar. Kalau misalnya nanti dari sini ada berapa orang, kita fasilitasi gabung dengan sekolah-sekolah di Blitar, kita pinjam tempat Pak Trio misalnya. SMA 1 Blitar. Sana lebih resiko lebih kecil kan, dengan domisilinya di sekitar kita. Atau dari rumah masing-masing kalau ada wifi. Atau nanti kita buat OSIS juga bisa mengadakan lomba. Jadi tidak hanya lomba antar kelas pada saat tadi kita konsepnya kelas meeting nih, kelas semesteran kan. Kelas semesteran itu maksudnya ketika ada kegiatan-kegiatan, jangan hanya lomba kelas rapi, lomba kelas olahraga. Oke itu bagus, cuman coba diambil juga beberapa dari sini yang kira-kira anak-anak punya minat bakat. Nah, untuk desain poster, cipta puisi, dan film pendek, kami sudah punya masing-masing narasumbernya yang bisa kami kolaborasikan secara Zoom tadi. Jadi kita betul-betul hemat biaya di sini. Nah, terus kami juga punya kerjasama dengan beberapa universitas, terakhir dengan Universitas NDP, memanfaatkan AI. Nah, kemarin misalnya ada lomba AI, dia tuh lombanya buat video, di situ ada generated text lagu, ada cipta lagunya pakai AI semua, desain dari gambarnya, terus bikin animasi semuanya itu berbasis AI dan jadilah sebuah video. Bukan tidak mungkin nanti cipta lagu kita memanfaatkan chat GPT atau AI yang ada di situ walaupun tidak sepenuhnya kita ambil ide besar dari kita disempurnakan oleh AI sehingga kita bisa kolaborasi memanfaatkan teknologi itu bisa itu kan anak luas saja. Nah jangan yang hal-hal seperti itu hanya dinikmati orang kota gitu loh. Makanya saya kadang-kadang sekali-sekali pengen ke sekolah-sekolah yang memang betul-betul jauh, terpelosok, siswanya sedikit, terus kesannya terpinggirkan. Nah, termasuk di kota pun ketika ada kolaborasi dengan perusahaan ini saya mulai mengarahkan di sekolah pinggiran. Seperti nanti nih hari Selasa tanggal 24 itu ada cyber security dari Telkom yang saya libatkan program yang bukan dari sekolah favorit. Jadi bukan dari 17, 1, 3, 6, tidak. Saya ambil pinggiran, SMA 20, SMA 1, SMA 7, supaya mereka itu merasakan. Nah, itu mereka dapat uang saku, dapat makan siang, dapat snack, dapat sertifikat, langsung dari Telkom. Nah, untuk yang di daerah-daerah, mungkin nggak mungkin kalau saya undang ke situ kan biaya. Jadi kita hanya memanfaatkan Zoom. Itulah satu-satunya seperti Zoom, link video, keaktifan anak, ya kita mungkin manfaatnya nggak. Nah, kemudian OSIS di sekolah bisa juga kolaborasi untuk membuat lomba ini tingkat SMP. Kan agak jauh SMP-nya. Banyak, Pak. Lumayan. MTS juga ya mungkin. Kalau di sekolah lain tuh mereka bikin event event apa namanya tahunan mengundang SMP MTS derajat sekitar untuk lomba-lomba seperti ini. Bisa seperti itu. Mungkin ada biaya lombanya pendaftaran tapi nggak banyak biasa. Atau kalau itu tidak memungkinkan kolaborasi antar OSIS SMA se umum atau sebentar raya kolaborasi. Saya tadi di jalan nelfon Pak Trihandri juga. Eh, buat KKS saya minta Pak kita kolab dengan universitas. Di sini kan ada universitas baru ya. Ya, ya, kemudian ada universitas Nurunda dan nah, salah satunya tuh Pak Ade yang wartawan itu ya PWI berapa kali ngubungi saya tuh
Nah, bisa kita manfaatkan nanti kegiatannya dilakukan di universitas, snack konsumsi kita minta mereka yang terima beres, bahkan juri juga dari salah satu dosen di sana kita hanya juri tambah. Dan kalau OSISnya bisa dari sponsor, kita kasih honor juri dan uang transfer peserta. Itu bisa jadi itu kalau kita bisa menjadi OSIS. Itu juga kami sedang merancang minimal kita jangan bebani sekolah. Yang itu diadakan di sekolah, biasanya sekolah itu terbebani. Kami kemarin lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi memakai Universitas Muhammadiyah Palembang, UMP. Itu konsumsi dari mereka semua. Snack 2 kali, makan siang, tempat, aula, AC, segala macam soal dari mereka semua. Saya tinggal bayar jurinya, yang dari peserta dari daerah, bayar pakai dana pos. Jadi ringan. Sekolah juga tidak kita bebani. Kadang-kadang kita bebani MKKS. Nah, itu kan kondisi saat ini lagi sulit nih, tahun politik ini kita pengennya sih tetap kegiatan program terlaksana, tapi kita efisiensi, efektivitas anggaran. Nah itu Pak, jadi OSIS-OSIS antar sekolah bisa kolaborasi, dan terakhir kita punya yang namanya Forum OSIS Sumatera Selatan. Saya sebagai pembinanya, ini kami baru selesai seminar kewirausahaan kemarin. Eh, Hybrid antara luring dan daring. Itu narasumbernya dari Telkom, dari Forum CSA, dan macam-macam deh. Intinya kami 2 hari itu membahas tentang wirausahaan muda mandiri kreatif, dan kami buat video-video rekamannya nanti kami share, dan kita buat kegiatan serupa, dan itu betul-betul tanpa anggaran, betul-betul nol. Yang hybridnya kami adakan di kantor dinas, konsumsinya kami minta dari kantor, narasumber juga kami minta gratis, dan mereka mau apa tidak ada sertifikat aja narasumber kayak gitu. Anak-anak juga antusias. Ada kemarin dari Cempaka, dari SMA 1 Bintang ikut melalui dari ada yang ikut edukasi. Seperti itu Pak. Mungkin zamannya sekarang sudah mengarah ke situ. Saya juga kemarin hari Rabu sampai hari Jumat itu sebenarnya ada kegiatan di Jakarta tentang Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Di situ juga yang diundang 70-an hadir di secara langsung termasuk saya ke Jakarta. Tapi mereka juga bikin sistem hybrid se-Indonesia juga diundang lewat Zoom. Saya pikir zamannya sekarang sudah bisa dibuat pelatihan atau seminar atau lomba atau apapun itu kolaborasi antara Zoom dengan tatap muka. Kita bisa menyesuaikan kalau kita punya anggaran, komite jalan, kita berangkat. Kalau nggak punya anggaran, kita Zoom. Gitu. Nah, jadi itu Pak. Ini harapannya tadi forum OSIS bisa jadi alternatif, atau OSIS di sekolah juga bisa, atau komite kalau ada komitenya, atau mungkin di antara masyarakat pemangku kepentingan ada yang hobi nih, hobi nyanyi solo lah, hobi tari kreasi lah, hobi kita bisa jadikan narasumber, kita bisa jadikan pelatih, kita bisa ajak kolaborasi maksudnya. Nah nanti gimana cara pembiayaan mereka ya kita jelaskan ke orang tua kita kumpulkan dulu di pemetaan nih. Misalnya dari sekian ratus anak kita nih berapa sih yang hobinya ada di antara 14 ini, yang hobi buat film pendek berapa, yang hobi poster, hobi puisi, punya minat. Setelah terpetakan, mungkin kita nanya kepada orang tua walinya masing-masing, apakah ada saran bagaimana pengembangan selanjutnya. Kalau dari mereka nanti ada kontribusi tanpa paksaan, tanpa komitan, kita alokasikan untuk bayar pelatih dulu. Pelatih dari mana ya? Mereka nyari sendiri. Kalau enggak ya kita carikan dari sekolah atau dari dinas. Jadi mereka tuh terwadahi. Satu kalau aku sebagai orang tua sih Kak, selama itu untuk anak, ya, mungkin kita tidak sayang kalau beli ya. Ya, dan kan ada batas wajarnya juga. Kalau beli kalau misalnya 50.000, 100.000 per bulan, rasaku masih wajar. Ya. Kalau di Palembang itu jutaan per bulan ya kan. Iya. Mana di daerah ini kadang-kadang kita hanya minta sumbangan 50 100, yang hebohnya ya luar biasa sebenarnya kan 5 tahun misalnya kan. Kalau kita lihat swasta yang menang-menang itu tidak mungkin mereka tanpa modal gitu, karena saya juga di swasta kan, bentar-bentar aduh bayaran jutaan per bulan tambah lagi ini. Kalau kita mau bagus ya kita mau banget. Jadi kita bikin kesadaran, yang penting kita punya petanya dulu, nah ini anak-anak itu berarti itu 14 cabang itu kita dapat anak itu, baru kita nanti bicara program, kita bicara yang gratisan dulu. Kalau misalnya mau terus dikembangkan, mungkin kita harus datang atau ambil dari situ. Jadi itu bagian dari refleksi kita terhadap FLS 2M yang ada di SMA Negeri 1 Blitar Jaya. Kendalanya tapi adalah sekolah ini di tengah sawit, tengah hutan ya,
Saya juga tadi lihat PT masih ada. Nah, itu kurang sukses juga. Iya, Ya, saya kan merasa rasa gue ya. Jadi menurut saya kalau bisa selesaikan anak paham ini kegiatan lomba-lombanya pasti dan iya tuh. kurang. Padahal ketika kita menang tingkat provinsi, itu semuanya dibayar oleh pusat. Kita 5 hari nanti dari tanggal 17 sampai tanggal 22 hotelnya, uang uang saku ada 5 hari, konsumsi segala macam terima beres. Kita di sana ketemu sama orang se-Indonesia lainnya, makin meningkatkan percaya diri kita bahwa kita ya, mudah-mudahan menjalankannya di kota aja gitu. Ya. Kami ngelihat kok sepertinya daerah-daerah di tanah kiri kita kendalanya aku yang sebenarnya memang kendala kamu kendali dan ya kondisi Kalau sama kita juga sebenarnya talenta itu juga ada. Ada bisa dilihat talenta itu ada walaupun mungkin dari satu sekolah nggak bisa kita mungkin dari 14 cabang itu hanya satu cabang yang bisa melakukan itu pun kita juga yang penting kan kita punya talenta walaupun cuma satu kan gitu. Nah, tapi kalau bisa di mana tapi ya itu lagi kita kembali ke pokok masalahnya dulu. Pokok masalahnya itu yang perlu jadi apa ya jadi kita cari solusinya lah gimana saja ini. tadi juga ada komik digital salah satunya kebetulan anak saya juga ini ada ikut opsi olimpiade penelitian siswa dia bikin komik digital itu kalau kita tahu ilmunya mungkin sebenarnya itu tidak terlalu berbiaya mahal kita cari yang versi gratisnya mungkin kalau mau collab dengan alumni atau dengan profesor untuk memberikan pelatihan itu sebenarnya bisa dan memang anak ini karena belum tahu belum mencoba jadi menganggap tidak bisa gitu. Kita punya lab ya ada komputer kan ya, ada itu bisa anak juga HP-nya rasanya sudah connect internet semua kan lagi yang sepertinya nggak pakai internet sekarang kan sejelek-jeleknya minimal dia bisa tanpa kemarin kami pelatihan seminar kewirausahaan itu Canva itu sudah ada AI-nya jadi di Canva itu sudah ada cara meringkas materi yang panjang jadi setengah cara berkolaborasi gambar segala macam jadi bukan hanya edit gambar ada chat GPT-nya juga di sini ada tulisan secara otomatis nah, itu kan kita belum tahu saya baru tahu kemarin berarti keren kan Pak mungkin nanti akan narasumber membawakan aktivitas lain yang tidak apa-apa kan kita mencoba anak kan juga cocok-cocokan cocoknya kayak ini ya sudah yang penting kan kita optimal ada lagi yang mau disampaikan ini sambil kita tempat ini sambil tampil ada kalau komite jalan nggak ya di sini jalan ya walaupun dikit-dikit ya itu bisa dialokasikan juga untuk kegiatan anak Kalau bisa gitu Pak, apa namanya? Kita nanti buat event di sekolah ini dengan kelas. Itu mengenai waktu, apakah diperbolehkan di luar jam, di luar teknikal waktu meeting selesai semester, itu boleh apa enggak? kalau selesai semester ada kelas meeting kan bebas ya waktu kosong ya Enggak maksudnya boleh nggak di luar waktu itu? oh boleh boleh Jadi tengah-tengah semester seperti ini. boleh Pak ini banyak di Palembang sudah izin kegiatan contoh SMA 13 nih mereka mau bikin XCOM extracurricular competition atau apa mereka tuh nyari CSR sampai 100 juta lebih baik dari anggaran CSR maupun dari anggaran masuk hampir semua SQ dilombakan se, Sumsel mereka ngundang dulu di Muara ini pernah tuh lomba apa namanya lomba alat olahraga tradisional dan itu tidak selalu ngambilnya di waktu kelas itu nanti tinggal bersurat TDS ke kami nanti saya balas suratnya kami berikan rekomendasi untuk kegiatan yang dilaksanakan biasanya dan kami kasih catatan bahwa tidak boleh membebani siswa ini kalau ada tidak punya subsidi kemudian tidak mengganggu pembelajaran maksudnya ketika jam belajar diganggu diganti tugas kayak gitu aja kemudian tidak ada unsur politik dan sara itu aja kadang kami bangun sehingga bebas kalau dilaksanakan di awal, tengah, akhir semester ya. Itu gimana kita melakukan siasatinya. Karena kita ngambil kan nggak banyak buah itu. Bahkan kalau bisa sehari ya nggak masalah. Kadang-kadang ya kita minta pengertian lah sama guru-guru mata pelajarannya. Yang terganggu kan biasanya ya karena kan masuk kan juga
Karena di situasi keadaan di sekolah ini juga yang pertama gedung. Benar. Oh, gitu. Gedung. Maksudnya gedung kan bisa kita mau ada event, misalnya mungkin lomba nyanyi nih. Oh iya. Nah, lomba nyanyi kan pasti kan kita mungkin butuh butuh tempat, butuh Hmm. satu sistem. Hmm. Nah, karena gedung kita kan baru cukup pres untuk belajar. Oh, bahkan aula. Nah, Oh iya ya. itu ya. Oh, sama ya. Itu masalah. Kemudian kalau bisa nih, kalau pribadi saya juga kalau bisa di luar ruang lingkup agama, kalau bisa mengubah nyanyi, aku juga sebenarnya nggak kurang kurang pas lah tempatnya. Apalagi ketika kita Masyarakat salah paham ya, ya. terus kemudian ya terus diri sekarang banyak mencari masalah kan mencari salah. Nah, jelas pokoknya di situ sebenarnya aku tertarik tadi untuk masalah kita membangun sebuah event di mana kita juga menarik minat anak juga tapi dari SMP SMP MTS satu sekolah lingkup kita ini kan karena tujuannya juga pengen aja depan siapa tahu mereka juga banyak yang tertarik tempat kita nanti kan seperti itu. Ini ada seri dari SMA 9 yang di Batu Asin dan SMA 4 Oku. Bu Jumiati SMA 4 Oku itu membuat panggung di lapangan. Mungkin ukurannya 4 kali 3 atau berapa kali berapa tuh dia buat anak-anak pentas. Jadi dibuat permanen sama dia. Oh, iya. Jadi mungkin dinaikkan sedikit kalau di SMA 4 Oku itu naiknya banyak sih meteran, tapi di bawahnya tempat penyimpanan alat. Gitu. Kalau kita mungkin apa bata atau sedikit aja, yang penting dia kelihatan agak tinggi dari lapangan. Panggungnya mungkin agak lebar dikit, 3 kali 2 atau 4 kali 3, dan dikasih atap sedikit, atap dari ya seadanya lah kalau kita punya film kalau bisa Permanen. permanen langsung ya, jadi anak-anak pentas di situ, tinggal nanti penontonnya kalau misalnya nggak lewat tenda ya lewat pinggir-pinggirnya, yang penting soundnya disiapkan. Nah itu mungkin di Banyu Asin juga tuh gitu ya. Jadi tempat rekreasi. Di Muara Dua tuh di Buai Sandang Aji, Bu Suami, dia bikin gitu juga. Pasti ada event ya. Seminggu tuh berapa kali digilir setiap hari. Ini keagamaan, besok tentang teater, besok tentang lagu, tentang ini dia ambil terus. Hampir seminggu tuh berapa kali. Jadi nggak perlu kelas meeting kan biasanya olahraga gitu kan. Boleh ya dari itu nggak mau tentang itu sebenarnya boleh. Benar. Dan Bu Suwarni itu dia ngambil 1 jam pelajaran pertama. Nggak tahu mekanismenya gimana untuk mencukupkan jam pelajaran itu, apakah diambil di menit atau dia maju masuk lebih awal dikit atau sedikit. Jadi anak-anak itu dalam seminggu itu bergantian tadi mengembangkan minat bakat itu dikasih wadah tiap hari siapa yang mau. Jadi tidak mengambil kelas meeting apa yang sebenarnya bahkan saat sebelum pembelajaran pun anak-anak itu ada kesempatan untuk ekspresi dulu. Kalau literasi itu kan karena sebenarnya Tuhan para mereka yang ikut program CGP ya. Iya, itu kan literasi kan itu karena mereka ikut program CGP dan mereka harus membuat aksinya. Iya, iya, Itu bukan program sekolah. Itu kalau memang iya jalur itu kan karena kebutuhan teman kita yang ikut CGP. Ya, kan seperti itu kalau pemahaman aku begitu. Seperti itu. Jadi program sekolah tuh yang berorientasi ke siswa. Dan di PSG pun sebenarnya saya dulu ikut menyusun SK gubernurnya tentang pendanaan PTK, itu kan ada SK tim. Sebenarnya dari SK tim itu kalau kegiatannya real, bisa dipertanggungjawabkan, bersifat insidentil, misalnya 3 bulan, atau sesuai waktu persiapan, itu ada honornya sebenarnya. Penanggung jawab ketua anggota. Itu sudah dirinci tentang sekian tanggung jawab ketua anggota. Maksudnya untuk siapa yang basah kering, siapa yang capek, ya sepadan jalannya ya. Terus secara struktural eh, lepas dari struktural organisasi sekolah atau Kegiatan ya tuh. berarti lepas di luar, berarti di luar ya. Iya. Berarti kan di luar mungkin karena mungkin ya kegiatan kita kan ada kesiswaan. Sama kayak OSIS, OSIS bener gak sih OSIS itu di apa itu punya apa ya dia sebuah organisasi sendiri di sekolah apa di langsung di bawah kesiswaan kalau mungkin dia OSIS siswa intrasekolah. nah makanya berarti kan pembina OSIS juga dari guru kan, jadi masih di bawah tanggung jawab sekolah. Tapi kalau untuk di luar sekolah ya forum OSIS misalnya. Tapi kalau SK kegiatan itu tetap di bawah kepala sekolah. Tapi dia terlepas dari OSIS, terlepas dari ekskul. Misalnya ini ada program bundar di SMP dan langsung sama di
nanam cabai di lombakan itu jual lagi bisa dapat 10 juta kan berupa alat-alat. Ini sedang berjalan dan dipilih 140 sesumsel dari setiap kabupaten dipilih 5 nanti rekomendasi KKS-nya mungkin ini nggak masuk ya. Tapi kalau misal kan kita 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 di daerah ya untuk masalah pembahasannya mungkin enggak. Ya mungkin dari bidang pertanian dan sebagainya mungkin kita kan juga punya lahan sendiri. Iya, saya Makanya itu siapa tahu kan mungkin ke depan kan. itu disupport loh bisa saatnya bagus dikasih dari dinas pertaniannya penyuluhnya datang gratis kita dibina betul tidak 140 sekolah itu Ya. dan ketika nanti produksi hasilnya dijual bisa lagi jadi kelanjutan jalan dan itu di PSG ada SK-nya kalau ada SK-nya bisa kita anggarkan sebenarnya. Nah tinggal melihat prioritas lagi kalau masih banyak guru yang harus dilatih exit dulu kan terus banyak misalnya dengan yang penting mungkin prioritas tapi jangan sampai kegiatan siswa tidak dianggarkan mudah-mudahan dari komite bos atau PSB ini tetap dialokasikan untuk minat bakat supaya mereka tuh bisa mencoba SMA ini kan mereka kesempatan untuk mencoba segala sesuatu cocok dari saya ini cocok dari saya bikin aku ketika mereka lulus nanti mereka tidak lagi banyak salah pilih biarlah di SMA ini baik mereka tersesat misalnya untuk nyoba-nyoba itu hanya kalah campuran kita harapkan kita dengan bakat ini oke cukup mungkin ada lagi masukan Sebenarnya banyak tertarik kami ya, ya. Nanti mungkin informasi bisa berlanjut. kita bikin sesi ya, iya ini kan dapat ternyata ini kendalanya suara pengajukan nomornya susah gurunya jauh gurunya jauh ya Banyak ya. Apalagi anak-anak yang di ya, jadi kan kalau perbatasan ini ya. jadi kalau hujan Pak, kalau hujan malam sampai pagi itu mereka nggak bisa berangkat kan jam berlumpur. Gitu. Kalau kemarin ini iya. Yang jelas itu kalau hujan itu banyak sekali. Kita motor nggak bisa lewat. Apalagi di tengah sambutan, tengah dua. Malah ada yang nyampe sekolah ini pakai perahu. Ada yang pakai perahu Ada kapal. Ini sosial pas kuliah. Semua ini loh kan. Dia itu berangkat setengah 6 lewat 10 menit. di mana dia rumahnya Rumah di Lampung, Pak. ada perahu Dia nyebrang sungai sungai Tajam kalau nggak salah. Bawa perahu, pakai motor. oh motornya ada perahu kayak begitu Motornya nanti jadi kendala kalau misalnya sampaikan Zoom di rumah, ya mungkin kan hanya anak-anak yang dekat sini. Iya, ya, Zoom. Anak-anak yang dari pelosok bisa dia bisa WA. jadi mereka begini nanti yang dari pelosok itu ketika zoom itu kan saya selalu bikin recordingnya saya upload di YouTube nah nanti ketika anak-anak yang pelosok punya minat mudah-mudahan diberi kesempatan yuk kita nonton di lab jadi kegiatan di labnya itu jangan mereka eh, di, dibebaskan tapi kita sudah tentukan kamu diberi waktu kesempatan 1 jam pelajaran untuk anak-anak yang minat tentang ini untuk mempelajari hasil uji kemarin siapa tahu ada tindak lanjut dari kami. Terus selanjutnya tinggal mereka bawa bahan materi di sini mereka latihan lagi di rumah. Gitu. Atau kalau perlu hasilnya itu di download, mereka pakai flash disk, tonton lagi di rumah. Atau mereka cari bahan di web, baik teori maupun video maupun apa, pelajari lagi di rumah. Memang sih kalau kita nggak di rumah dengan salah Iya. Iya. aduh, dari salah salah juga. Jadi itu sungguh itu benar. Dan kita di dusun ini juga negosiasi setelah tamat kuliah ya kita selesai. Jadi apa ya? Gunanya apa ya saya sampai jabatan aku itu mikir gitu Hanya berapa persen? Kan saya juga pas. Apapun itu kalau bisa lanjut di sekolah. Masalah pekerjaan nanti kan ya kan nanti. iya Tinggal kita menentukan pekerja apa kan. Ya, bisa mereka sekolah juga itu orang tua itu yang penting anakku nggak mati cepat. oh Saya ini malah mikir di sini. Yang saya minta closing statement boleh dari Pak Eko siapa terhadap kegiatan kita siapa salah satu yang mewakili sambil dipegang kesimpulan saran-saran closing statement itu sambutan penutupan lah ini tinggal 1 menit Tapi itu kan aku. Apa
Aku udah pinter kan aku. Apa ya? Mas, waktunya 1 menit lagi. Nih, 1 menit 20 detik habis. Em, Jelas. Gak apa-apa. Jelas. Jelas. Yang pertama juga terima kasih. Siap. Senang ya. Ya. Sudah sekolah ini sudah memberikan sebuah wawasan tambahan pengetahuan bagaimana tentang S2M itu tadi. Kemudian juga tentunya bagi kami yang terutama yang ada di daerah ini butuh asupan informasi lebih lah. Karena mengapa kita juga sadari yang di daerah itu kadang informasi kita terlambat. Iya. Informasi kita terlambat. Kemudian untuk agar kedepannya kita juga bisa apa ya, bisa memunculkan bakat-bakat siswa walaupun kita ada di daerah, tapi kita bisa berbicara itu juga di luar nanti. Kebanggaan lah. Iya, jadi kebanggaan sekolah, kebanggaan masyarakat juga. Oh, itu dari sekolah kita loh. Nah, itu dari ada ini. Nah, walaupun ujung-ujungnya hari itu iya. Iya, cerita. Karena dulu ada satu dari yang sudah sampai tingkat provinsi kita. Nah, sekarang kuliah, katanya dia juga ambil musik, dia nyanyi juga. Gitu. Dulu ada satu juga. Nah, semoga kan karena mungkin ke belakang ini